Yo, hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Pemalas Dan. Oke, jadi gue kali ini mau membahas tentang The Dark Side of Soekarno, sisi gelap Soekarno. Mungkin kalian udah familiar dengan jasa-jasa Soekarno, mulai dari penyumbang ide BPUPKI, program pendidikan, dan yang terpenting adalah penyumbang ide Negara Kesatuan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dan ketika saya membahas sisi gelap Soekarno, bukan berarti saya bermaksud agar kalian membenci tokoh ini. Enggak. Saya hanya ingin kita belajar dari sisi gelap Soekarno dan menganggap bahwa Soekarno bukanlah pemimpin yang selalu benar. Seperti pemikiran para feodalisme generasi tua yang kurang kritis ya teman-teman. Dan apa aja dampak negatif Presiden Soekarno. Nomor 1. Awal mula lemahnya rupiah. Ya, Pak Soekarno adalah orang yang bertanggung jawab atas terjun bebasnya mata uang rupiah. Kok bisa? Jadi gini teman-teman, pernah kalian bertanya-tanya kenapa di negara kita nominal satu uang terkecilnya itu bisa sampai ribuan teman-teman? Bandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia contohnya, yang ringgitnya dimulai dari 1 ringgit Malaysia. Kalau kita juga bisa bandingin dengan negara Arab Saudi, dimulainya juga dari 1 real, bukan 1000. Kita kalau lihat mata uang kita sendiri kayak kan ada ribuan nolnya banyak banget gitu teman-teman. Kok bisa ya? Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Jadi rupiah jadi seperti ini itu karena inflasi teman-teman. Kapan inflasi ini bermula? Jadi awal mulanya adalah proyek mercusuar dengan latar belakang ambisi Presiden Indonesia Soekarno. Jadi apa itu proyek mercusuar? Jadi, proyek mercusuar adalah proyek pembangunan besar-besaran di DKI Jakarta oleh Soekarno yang bertujuan untuk agar Indonesia itu terlihat sebagai negara yang mampu di mata internasional, teman-teman ya. Jadi apa aja yang ada di proyek mercusuar ini? Jadi yang pertama ada pembangunan Monas, teman-teman. Jadi Monas itu karena proyek mercusuar ini juga. Dan kemudian di proyek mercusuar juga ada pembangunan stasiun TVRI, juga ada pembangunan dan perlebaran jalan-jalan di DKI Jakarta, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya infrastrukturnya itu di model kayak bagus banget di DKI Jakarta ini teman. Sayangnya pembangunan proyek infrastruktur mercusuar ini menelan biaya yang besar, melebihi kas negara. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia harus melakukan fiat money rupiah atau print uang kertas sebanyak-banyaknya agar dapat membayar vendor proyek mercusuar ini. Alhasil karena fiat money ini, rupiah menjadi sangat melemah teman, hingga inflasinya sampai ribuan persen. Jadi separah apa sih inflasi rupiah di masa Pak Soekarno ini teman-teman? Jadi di nilai ori melalui Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan bahwa 10 rupiah itu sama dengan 5 gram emas murni. Jadi bisa kita simpulkan pada tahun 1946, 1 gram emas itu dapat dibeli dengan harga 2 rupiah aja teman-teman. Wow, 2 rupiah harganya sama dengan 1 gram emas. Dan kemudian pada tahun 1965, rupiah terjun bebas menjadi tak ternilai, di mana yang dulunya 2 rupiah untuk 1 gram emas, kini di 1965 1 gram emas harus dibeli dengan harga 200 rupiah. Atau total inflasi dari tahun 1946 hingga 1965 yang saya hitung adalah 9.900%. Ini adalah nilai inflasi yang sangat parah. Bahkan Pak Jokowi saja nilai total inflasinya nggak nyampe 1000% teman-teman terhadap emas. Jadi Pak Soekarno ini bukan hanya sebagai proklamator Indonesia teman-teman. Jadi dia juga proklamator inflasi rupiah Indonesia. Jadi yang pertama kali fiat money di Indonesia adalah Pak Soekarno teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen. Nomor 2, kecurangan Soekarno. Ya, setelah berhasil membuat rupiah terjun bebas, kini rupiah tak lagi seberharga dahulu. Harga emas mulai mahal. Bahan makanan yang untuk rakyat juga mulai mahal karena inflasi rupiah ini. Namun, siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Ya, begitulah.
Kemudian vendor pembangunan infrastruktur proyek mercusuar juga merasa dirugikan. Mengapa? Mereka telah menghitung matang-matang pengeluaran dan keuntungan mereka sesuai rupiah sebelum inflasi 1965. Namun sayangnya, para vendor ini tidak dibayar dengan rupiah yang dahulu yang masih berharga, tapi mereka dibayar dengan rupiah yang telah inflasi ribuan persen oleh Pak Soekarno. Yang merasa dirugikan gak hanya vendor aja teman-teman, tapi seluruh rakyat Indonesia merasa dirugikan. Karena apa? Karena dengan nilai rupiah yang semakin anjlok, seluruh bahan makanan terdampak inflasi yang tinggi. Bahan makanan menjadi mahal, bahan pokok juga semakin menjadi mahal, semuanya menjadi semakin mahal teman-teman. Namun ya begitulah, itulah kejamnya fiat money teman-teman. Jadi apakah kalian masih setuju dengan sistem fiat money di Indonesia sekarang ini teman-teman? Tulis di komentar. Nomor 3, anti kritik. Ya, Soekarno itu sangat anti kritik teman-teman. Apakah kalian sudah tahu tentang kisah Sultan Syahrir? Ya, dia adalah contoh tokoh seperjuangan Soekarno yang dipenjara oleh Soekarno karena berani mengkritik cara Soekarno memimpin Indonesia. Jadi dahulu Pak Soekarno itu memimpin Indonesia dengan cara demokrasi terpimpin. Demokrasi namun dengan ya, membungkam dan membatasi kebebasan berpendapat atau biasa disebut sebagai otoriter. Demokrasi terpimpin ini yang dilakukan oleh Soekarno juga menimbulkan stabilitas politik yang buruk teman-teman. Tidak hanya itu, Buya Hamka juga dipenjara, diadili karena tidak setuju dengan demokrasi terpimpin dan Nasakom. Kemudian juga ada Pak Pramudia Ananta, juga dipenjara karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Soekarno. Salah satu kritik yang terkenal adalah novel Korupsi yang menceritakan seorang pegawai negeri yang korupsi, yang menggambarkan lemahnya sistem birokrat saat kepemimpinan Soekarno. Mungkin di telinga teman-teman yang awam tidak familiar dengan Nasakom dan demokrasi terpimpin, nanti mungkin saya bakalan buat videonya sendiri ya teman-teman, kalau videonya rame ini. Kemudian yang nomor 4, Jawa sentris. Ya, intinya Pak Soekarno ini fokus pembangunannya hanya di Jawa aja teman-teman. Ya gitu aja sih. Oke, kita masuk kesimpulan. Ya, kesimpulan dari video ini adalah ya, itu adalah sisi gelap Pak Soekarno. Namun please jangan membenci Pak Soekarno, karena jika kalian kembali ke buku sejarah di sekolah, kita dapat mengetahui peran Soekarno itu sangat banyak sekali. Tanpa Pak Soekarno, Papua bukanlah bagian dari Indonesia. Soekarno pula lah yang memiliki gagasan untuk membuat negara Indonesia. Ide-idenya lah yang membuat kita hidup di negara kesatuan Indonesia. Video ini tidak dibuat untuk menjatuhkan Pak Soekarno teman-teman, tapi video ini dibuat agar kalian juga memiliki perspektif bahwa Pak Soekarno itu juga manusia seperti kita yang dapat membuat kesalahan. Jadi pesan dari video ini adalah tetap teladani sosok Soekarno, Bapak proklamator hebat kita. Namun tetaplah kritis meskipun yang kita kritik adalah orang yang sehebat Pak Soekarno, karena mereka adalah manusia biasa seperti kita.